Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu kembali dalam program acara Bersehati untuk Negeri. Kali ini kita memasuki episode terakhir di tahun ini, dan sesudah itu kita akan masuk ke episode di tahun yang akan datang. Saat ini kita mengambil gambar di ruangan Badan Pengurus Nasional Gabungan Gereja Baptis Indonesia, di mana semua pekerjaan pelayanan Gabungan Gereja Baptis Indonesia dikerjakan dari ruangan ini. Kemarin kita mengambil gambar dari ruangan Dana Pensiun Indonesia, dan sebelumnya kita mengambil gambar dari rooftop Gedung Baptis Indonesia. Dan inilah yang kita lakukan selama 3 episode ini, kita berada di lingkungan Gedung Baptis Indonesia. Minggu ini memang kita cukup sibuk dengan segala persiapan Natal yang ada, karena minggu depan kita akan masuki minggu-minggu Natal. Dan meskipun pada saat pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa lepas dari suasana Natal. Suasana Natal sudah ada di sekitar kita, bahkan di tempat-tempat perbelanjaan. Suasana Natal ini sudah terasa. Hal ini memang untuk menarik minat banyak orang untuk berbelanja, sehingga banyak kebutuhan yang dipenuhi di dalam persiapan Natal ini. Di sisi lain, suasana Natal ini menjadi berkat bagi para pedagang, bagi mereka yang memberikan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk masyarakat. Saya teringat suasana Natal di Sumatera, di mana Natal ini bukan hanya menjadi milik orang Kristen, tetapi Natal ini menjadi milik masyarakat. Setiap orang merayakan Natal bersama-sama di keluarga, di teman, di saudara yang beragama Kristen, dan mereka merayakan Natal bersama-sama. Suasana yang sungguh indah dan luar biasa. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kedua, kisah tentang orang Majus, mengingatkan kita akan suasana Natal yang begitu indah. Saya akan bacakan dari Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, kalau dibandingkan antara kisah orang Majus di dalam Injil Matius pasal yang kedua ini, dan kisah gembala di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, kita melihat ada beberapa perbedaan. Para gembala adalah orang-orang Yahudi. Mereka miskin, mereka tidak berpendidikan. Tetapi kalau kita melihat orang Majus yang ada di sini,
Mereka bukan orang Yahudi. Dikatakan di situ mereka datang dari timur. Mereka orang yang kaya, dilihat dari persembahan yang mereka berikan kepada Yesus. Dan mereka orang yang berpendidikan. Itu dilihat dari cara bagaimana mereka menemukan Yesus. Di dalam hal ini ada dua golongan yang datang kepada Yesus. Tetapi apakah dengan demikian Tuhan juga menghendaki ada penggolongan? Justru di dalam hal ini kita melihat bahwa Tuhan tidak ingin membedakan manusia dari golongan apapun, dari tingkat pendidikan manapun, dari ekonomi seperti apapun keadaannya. Di mata Tuhan, semuanya sama. Semua diterima oleh Tuhan. Keselamatan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, kepada semua orang, kepada semua golongan berhak menerima keselamatan itu. Saudara, inilah inspirasi Natal bagi kita. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda. Orang Majus memberikan inspirasi kepada Anda. 3 orang Majus ditulis oleh John Hopkins pada tahun 1862 yang dikenal dengan Kings of Orient. Kami 3 orang Majus, kami pun berjalan terus, ikut bintang yang gemilang dari Raja Kudus. Lahir Sang Raja yang mulia, Maha Kuasa atas dunia, ku bikini emas yang murni guna mahkotanya. Aku pun memberi kemenyan, lambang doa serta iman, hormat bagi yang tertinggi, Sang Kristus dan Tuhan. Mur yang pahit yang ku beri, lambang berita duka pedih, dan gambaran dari korban Rajaku kan mati. Agunglah kebangkitannya, Raja Tuhan dan korbannya. Haleluya, haleluya, di bumi dan surga. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap bersahati untuk kita berdoa bagi Indonesia ini. Kita terus berdoa untuk penanganan COVID-19. Kita berdoa untuk uji coba vaksin yang sampai sekarang masih dilakukan. Dan kita terus menyerahkan para tenaga yang saat ini bekerja untuk hal itu. Kita juga berdoa untuk keamanan negara. Kita berdoa untuk aparat yang terus-menerus melakukan tugasnya. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan kepada aparat dan juga masyarakat. Dan kita juga terus berdoa bagi pemerintahan Pak Jokowi dan jajarannya, agar terus dipakai Tuhan untuk memajukan negara kita dengan pembangunan yang ada. Mari kita akan terus berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari ini. Semua hal yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Tuhan menempatkan kami di negara kami ini, di Indonesia ini, di mana kami diberi kesempatan untuk kami melakukan sesuatu bagi Indonesia ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai dengan saat ini, dengan hal yang dilakukan untuk penanganan COVID-19. Kami terus menyerahkan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pihak yang berusaha untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Bapak terus akan berkati. Dan percobaan pengujian vaksin yang ada, Bapak kiranya terus akan menolong. Sehingga vaksin ini boleh diberikan kepada masyarakat tepat pada waktunya nanti. Kami terus menyerahkan Tuhan para tenaga kesehatan. Semua
farmasi yang mengerjakan hal ini, Bapa terus akan berkati. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, untuk aparat keamanan, mereka yang terus menjaga keamanan, mereka yang terus menjaga negeri ini penuh dengan damai, kiranya Tuhan juga akan berkati mereka. Tuhan akan menolong mereka, Tuhan memberikan perlindungan kepada mereka ketika mereka melakukan tugas-tugas yang cukup berat dan bahkan kadang-kadang beresiko dengan nyawa mereka. Tetapi Tuhan, Engkau yang akan melindungi dan Engkau akan memberkati. Kami juga terus menyerahkan pemerintahan Pak Jokowi dan jajarannya. Kiranya Bapa terus akan memberkati, kiranya Tuhan terus akan memberikan hikmat, terus akan memberikan kemampuan kepada Pak Jokowi dan jajarannya untuk boleh memimpin bangsa ini, untuk boleh memberikan pembangunan kepada bangsa ini, sehingga masyarakat, warga negara bangsa ini boleh mengalami kemajuan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini, kami menyerahkan ucapan syukur kami ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga terus berdoa bagi gereja-gereja. Kita berdoa untuk momen Natal ini, supaya momen Natal ini bukan hanya pada pesta saja yang dipentingkan, tetapi bahkan momen Natal ini meskipun tidak bisa dirayakan dengan pertemuan fisik, tetapi tetap memberikan makna yang terdalam bagi kedatangan Yesus ke dalam dunia dan terutama dalam hati kita. Tadi kita juga berdoa untuk program gereja di tahun yang akan datang, dengan setiap penyesuaian yang ada di masing-masing gereja untuk situasi sekarang, sehingga Tuhan memberikan kemampuan dan hikmat kepada gereja, kepada anggota gereja, dan gembala sidang yang ada. Dan kita juga berdoa untuk para gembala sidang dan keluarga, agar Tuhan terus memberikan kekuatan dan hikmat di dalam melayani. Kita juga terus berdoa agar gereja tetap menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar gereja. Mari kita akan kembali berdoa. Bapa, kami sekali lagi mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ditempatkan di gereja kami masing-masing. Kami ditempatkan di tempat pelayanan kami masing-masing. Kami juga bersyukur di penghujung tahun ini, kami masih tetap bisa merayakan Natal. Meskipun dengan keadaan kami yang sederhana, meskipun dengan keadaan kami masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya, Engkau tetap memberikan suasana itu. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami, meskipun secara fisik kami tidak bisa bertemu merayakan Natal, tetapi kami boleh merayakan Natal dengan esensi yang sebenarnya, yaitu merayakan kelahiran-Mu dalam hati kami. Kami terus menyerahkan setiap keluarga, terus menyerahkan setiap anak-anak-Mu di dalam persiapan-persiapan Natal, yang mungkin mereka mempersiapkan Natal secara online. Dengan semua peralatan, perlengkapan yang ada, Tuhan terus akan berkati. Kiranya Natal ini boleh menjadi momen yang begitu diingat, dan banyak orang yang nantinya juga akan mengenal Engkau melalui momen ini. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk gereja yang akan masuki tahun yang baru. Dan setiap gereja juga akan mengambil sebuah program yang baru untuk tahun yang akan datang. Tuhan akan berkati, Tuhan akan menolong dengan setiap penyesuaian yang ada di masing-masing gereja. Bapak terus akan berkati semuanya itu, sehingga gereja boleh dengan hikmat membuat pemrograman, buat rencana-rencana yang baik, sehingga semua hal ini Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga terus berdoa bagi para gembala sidang, mereka yang melayani Engkau melalui pelayanan di gereja sebagai gembala sidang. Bapak akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan berikan hikmat kemampuan kepada mereka untuk mereka boleh melayani Engkau dengan baik. Kami juga terus menyerahkan keluarga yang mendukung, keluarga yang juga ikut melayani melalui bagian masing-masing. Tuhan juga terus akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan berikan kesehatan, Tuhan akan berikan kekuatan untuk boleh keluarga gembala sidang ini melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa supaya gereja-gereja di momen Natal ini, di saat Natal ini, boleh menjadi berkat bagi lingkungan mereka, bagi orang-orang di sekitar mereka, bagi orang-orang yang tidak mampu, bahkan bagi mereka yang mungkin tidak bernasib baik untuk bisa merayakan Natal dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya ini. Kami naikkan syukur kami, doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Yang ketiga, Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk masing-masing pribadi kita. Kita bersyukur anak-anak sekolah yang telah menyelesaikan ujian pada semester ini, kiranya Tuhan terus akan berkati dengan hasil yang ada. Dan kita juga tetap berdoa untuk anak-anak yang masih kuliah, yang masih berlanjut dengan penyesuaian yang ada, kiranya Tuhan juga terus akan berkati. Kita juga bersyukur dengan pekerjaan dan kepercayaan yang Tuhan berikan melalui orang lain untuk kita kelola dengan baik. Kiranya pekerjaan yang ada mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita juga berdoa untuk kesehatan, untuk pelayanan, dan semua keputusan penting di akhir tahun ini, supaya Tuhan akan berkati. Dan kita juga berdoa sekali lagi untuk setiap pribadi kita, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi, semua penyertaan-Mu bagi kami, dan terutama untuk anak-anak yang telah menyelesaikan ujian pada akhir semester ini. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menolong. Kiranya Engkau juga memberkati hasil-hasil yang akan diterima oleh anak-anak setelah ujian ini. Kiranya Bapa akan berkati semuanya itu. Hasil apapun yang diterima, dan biarlah semuanya itu boleh memacu anak-anak untuk terus belajar. Kami juga terus menyerahkan untuk anak-anak yang kuliah, mereka yang masih melanjutkan belajar pada semester ini dengan berbagai macam persiapan ujian dan berbagai macam penyesuaian yang ada untuk masa ini. Kiranya juga Tuhan akan berkati semuanya itu. Kami terus berdoa bagi biaya pendidikan. Tuhan kiranya akan memberkati semua yang diperlukan di dalam pendidikan ini. Dengan biaya-biaya diperlukan pada akhir semester ini, Tuhan juga akan menolong. Kami terus berdoa Tuhan, kami bersyukur dengan kesempatan kami bekerja, kesempatan kami melakukan aktivitas kami. Kami bersyukur dengan kepercayaan yang orang lain berikan kepada kami. Kiranya kami bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan itu, dan kami boleh menjadi berkat dalam pekerjaan kami bagi orang lain, bagi orang-orang yang membutuhkan profesi kami, sehingga mereka semua bisa muji Engkau dengan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami juga terus berdoa untuk kesehatan kami. Kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang bermasalah, mereka yang sedang diisolasi, mereka yang sedang mengalami permasalahan pribadi, kejiwaan, permasalahan kesehatan, permasalahan pekerjaan, keluarga, atau apapun yang menjadi masalah bagi mereka. Tuhan kiranya akan memberkati, Tuhan akan menjamah setiap pribadi kami untuk kami boleh dilepaskan dari permasalahan itu dan kami boleh dipulihkan kembali. Kami terus menyerahkan Tuhan semua hal itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami boleh kelola dengan baik. Kami juga terus berdoa bagi setiap pribadi kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang memberkati orang lain sehingga orang lain boleh mengenal Engkau melalui diri kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Terima kasih dan kesempatan kami boleh bersama-sama selama tahun ini sehingga kami memasuki episode terakhir di tahun ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadirat-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, meskipun Bapak Ibu Saudara saat ini berada di kamar, berada di tempat isolasi, berada di tempat di mana Bapak Ibu Saudara tidak mungkin bertemu dengan orang lain. Tetapi, hal yang mudah bagi kita sekarang, apabila Bapak Ibu Saudara memerlukan doa dan pendampingan, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, untuk kami bisa mendukung Bapak Ibu Saudara dalam doa, untuk kami bisa mendampingi Bapak Ibu Saudara di dalam doa. Kami bersyukur saat ini bahwa Bapak Ibu Saudara boleh terlibat di dalam doa ini. Bersahati untuk negeri dengan apa yang kita sudah lakukan. Sampai bertemu kembali dalam program acara Bersahati untuk Negeri di tahun yang akan datang. Selamat Hari Natal, selamat merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam hati kita. Dan selamat Tahun Baru 2021. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman kita.